kesempatannya yang udah dikasih. Seperti biasa, aku kalau buat renungan pasti selalu grogi ya. Jadi nanti kalau misalnya salah-salah ngomong atau apalah berlibet nanti mulutnya boleh nanti di akhir dikasih perbaikan atau masukan-masukan. Oke, jadi sekarang pekan doa kita udah masuk ke hari kelima ya guys. Di mana judulnya itu saya akan pergi dan belajar mendengarkan suaranya di dalam doa. Nah, ayat tema kita terdapat di Matius 7 ayat 8. Matius 7 ayat 8 isinya karena setiap orang yang meminta menerima dan setiap orang yang mencari mendapat dan setiap orang yang mentok baginya akan dibukakan. Dari ayat yang tadi kita bisa dikasih tahu nih, ada janji nih. Katanya kalau kita meminta pasti akan menerima dan yang mencari akan mendapat dan yang mengetok akan dibukakan pintunya. Nah, kita mungkin akan membahas gimana sih caranya kita meminta kepada Tuhan. Lewat apa sih kita meminta sesuatu dalam Tuhan? Ada sesuatu yang disebut atau yang diartikan sebagai saluran atau sarana untuk meminta dan menyampaikan permohonan kepada Tuhan. Nah, itu adalah doa. Doa ini bukan juga menyampaikan permintaan kita saja atau memohon sesuatu saja, tapi di dalam doa ini juga kita kayak ngobrol aja sama Tuhan, kita bisa curhat ke Tuhan, kita bisa kayak kasih tahu ke Tuhan kayak hari ini aku ngapain aja sih. Nah, kita bisa uh, sampaikan ke doa. Tapi yang kita bahas di sini adalah meminta sesuatu kepada Tuhan melalui doa. Nah, kita sering sekali kita mungkin kadang bertanya-tanya gitu. Tuhan jawab nggak sih doaku? Gimana sih caranya Tuhan jawab doaku? Kalau misalnya dia jawab, cara aku berdoa kepada Tuhan tuh kayak gimana sih biar Tuhan mau jawab doaku? Nah, di sini dikasih satu formula agar Tuhan menjawab doa kita, agar kita dapat mendapatkan jawaban atas doa-doa kita. Di formula ini disebut dengan ABCD atau Ask, Believe, Claim, and Do It. Nah, apa saja sih arti itu? Kenapa itu harus kita lakukan di dalam doa kita? Yang pertama, Ask adalah meminta. Dalam doa kan kita seringkali kan meminta kayak sesuatu kebutuhan kita, kayak memulai hari kita meminta Tuhan tolong lindungi saya sepanjang hari ini. Sebelum kita memulai acara, Tuhan tolong berkati acara ini. Dan kalau misalnya kita membutuhkan sesuatu, tolong Tuhan bantu saya mendapatkan ini. Nah, itulah di dalam doa. Yang kedua, believe, percaya. Kita harus di dalam doa kita harus believe atau percaya. Gimana sih maksudnya? Kita harus belajar agar kita percaya kalau Tuhan tuh bakal jawab doa kita loh, sesuai dengan kehendaknya ya tentunya, bukan sesuai dengan kehendak kita. Jadi dalam doa kita juga harus percaya kalau Tuhan pasti akan jawab doa kita. Kalau doa kita sesuai dengan kebutuhan kita. Yang ketiga, klaim apa atau tuntut. Tuntut apa? Menuntut apa kita di dalam doa? Yaitu menuntut janji-janji yang telah Tuhan berikan. Seperti kan banyak nih kita di kelas Pathfinder, kita kan suka belajar kayak Tuhan banyak tuh di Alkitab memberikan janji-janji. Nah, jika kita melakukan sesuatu yang benar, kita bisa tuh menuntut janji dalam Tuhan atau memohon janji-janji yang Tuhan berikan. Nah, sebagai solusi untuk setiap pergumulan manusia, itu kita bisa sampaikan di dalam doa. Yang terakhir adalah duit apa atau lakukan. Nah, jangan lupa kalau kita hanya meminta hidup kita kok enak banget ya kalau cuma minta-minta doang mah. Nah, makanya selain meminta kita juga harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita minta tersebut. Kayak contohnya kita pengen ini ya kita jangan minta doang, kita jangan berharap doang, ya harus lakukan sesuatu dong untuk mendapatkan sesuatu tersebut, harus struggle istilahnya. Makanya ada yang mengatakan sebutan ora et labora atau bekerja dan berdoa. Nah, di permintaan di dalam doa. Permintaan dalam doa kan kita sering banget ya minta. Sampai semua yang kita lihat, apa yang semua kita mau itu kita anggap kebutuhan kita gitu. Kita nggak mikirin, pokoknya kita harus ada. Pokoknya di dalam minta itu, ya Tuhan aku mau ini, aku mau ini, aku mau ini. Nah, kita seringkali menganggap semua yang kita mau itu adalah kebutuhan kita. Tetapi permintaan itu terbagi ke dalam dua jenis. Ada permintaan berdasarkan keinginan, ada permintaan berdasarkan kebutuhan. Nah, kita akan bahas dulu permintaan berdasarkan keinginan.
Ini mungkin sering sekali ya terjadi di kehidupan kita, terutama di kehidupan saya pun sering terjadi. Permintaan berdasarkan keinginan. Contohnya kalau berdasarkan kisah Alkitab, mungkin kita pernah belajar pada waktu bangsa Israel meminta seorang raja karena melihat bangsa-bangsa lain udah punya raja sendiri-sendiri, kok bangsa Israel belum sih. Padahal kan mereka waktu itu dipimpin oleh Tuhan melalui nabi-nabinya kan. Nah, setelah mereka minta kan akhirnya terkabulkan tuh. Raja Saul akhirnya menjadi raja pertama di bangsa Israel. Tapi pada saat Raja Saul menjadi raja di bangsa Israel, kita bisa lihat pada waktu itu bangsa Israel justru makin kejahatannya makin banyak. Jadi dosa-dosanya pun makin besar kan pada waktu dipimpin oleh Raja Saul. Nah, akibat permintaan berdasarkan keinginan itu, maka kita bisa lihat tuh justru ada dampak negatif yang timbul bagi kita sendiri. Contoh misalnya kalau di kehidupan nyata nih, saat kita lihat barang yang lagi hype, barang yang lagi naik-naik banget, kayak misalnya barang ini tuh mahal banget, banyak pokoknya orang yang pengen barang itu. Kita pun jadi kayak pengen nih, kayak terpacu di dalam hati kita. Wah, pengen nih, aku juga pengen. Tapi kita lupa gitu kalau barang itu tuh nggak sesuai kebutuhan kita. Kayak barang itu kita cuma ingin doang gitu. Kalau tahu guna buat enggaknya, nggak tahu buat apa. Yang penting kita dapet lah barang itu. Nah, akhirnya barang itu terkabul. Nah, tapi saat barang itu sudah sampai kepada kita, paling berapa lama sih kita senangnya? Ya kan, paling ntar barang itu turun lagi. Akhirnya misalnya harganya mahal, kita kan jadi rugi uangnya. Harusnya kan saat itu kita bisa belikan sesuatu yang bermanfaat bagi kita kan. Nah, makanya dari situ ke pelajaran sederhananya, kalau kita meminta sesuatu berdasarkan keinginan, bisa saja barang itu mungkin akan terkabulkan, permintaan kita akan terkabulkan. Tapi mungkin saja ada dampak negatif atau bumerang yang balik lagi ke kita, yang bisa merugikan kita sendiri. Makanya Tuhan itu mau kita berdoa kayak, ya udah yang lu butuh aja gitu, kayak kalau kamu butuh, kamu minta, ya udah kamu nanti diberikan. Nah, itu pasti akan membawakan kebaikan juga kepada kita kan. Nah, selanjutnya yang kedua, permintaan berdasarkan permintaan berdasarkan kebutuhan. Nah, contohnya di Alkitab, balik lagi. Contoh di Alkitab itu pada saat Raja Salomo, ketika Salomo belum menjadi raja, pada waktu mau diangkat menggantikan ayahnya Daud, kan pada waktu itu Salomo masih muda banget kan. Nah, di situ dia meminta sesuatu kepada Tuhan, meminta hikmat. Kenapa saya meminta hikmat? Nah, ada alasannya kenapa dia meminta hikmat. Nggak kayak tadi kita membeli keinginan, kita cuma pengen ikut-ikutan doang lah, istilahnya gengsi, kita masa nggak beli ya? Anak muda gini masa nggak gaul sih? Nah, kalau berdasarkan kebutuhan, kalau contoh Salomo ini, dia meminta hikmat karena dia pada waktu itu kan masih muda banget, dia belum berpengalaman untuk memimpin suatu bangsa yang besar seperti ini. Nah, pada saat itu dia meminta hikmat juga agar jadi kalau misalnya terjadi suatu masalah besar di bangsanya, dia bisa kayak menyelesaikannya dengan bijaksana gitu. Jadi dia bisa lah gampang mengurusinya jika dia mendapatkan hikmat yang diberikan dari Tuhan. Nah, apa sih yang dilakukan Tuhan pada waktu Salomo meminta? Ya, dia berikan hikmat karena sesuai dengan kebutuhannya gitu, sesuai dengan kebutuhannya. Bahkan kalau kita baca nih di ceritanya di 1 Raja-Raja 3, di situ Tuhan nggak cuman berikan dia hikmat doang. Tuhan juga berikan kemuliaan dan kekayaannya. Tuhan menawarkan itu kepada Salomo kan waktu itu. Nah, jadi di Salomo saat dia minta hikmat doang, saat dia meminta sesuatu yang sesuai dengan kebutuhannya, Tuhan justru melebihkan atau memberikan lebih apa yang Salomo mau. Tuhan memberikan kemuliaan dan kekayaan. Contoh lagi kalau di kehidupan nyata nih, saat kita misalnya nih belajar online di masa pandemi ini, kita kan belajar sulit ya, nggak bisa ketemu kan, biasanya ketemu. Nah, akhirnya kita membutuhkan Zoom. Nah, Zoom ini kan nggak bisa tuh, nggak pakai internet. Akhirnya kan kita membutuhkan internet. Nah, kalau kita meminta internet, karena harus belajar online, karena ada alasan yang pasti, ada alasan yang emang sesuai kebutuhan kita, yang kita benar-benar butuh banget pada saat itu, pasti, dan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti itu akan kita dapat gitu.
Dan bisa aja keuntungannya Tuhan bisa memberikan kita internet yang stabil dan bisa memberikan kita media misalnya untuk membantu kita belajar dengan lebih baik. Nah, jadi kesimpulannya kalau kita meminta sesuatu berdasarkan apa ya kebutuhan kita, justru ke permintaan itu apa yang kita minta itu bisa ditambahi lagi, bisa Tuhan berikan lebih banyak lagi gitu. Nah, itulah untungnya jika kita meminta berdasarkan kebutuhan kita. Kan walaupun kita sering banget tuh meminta apa yang kita mau doang, kayak keinginan kita pokoknya nggak tahu dah, aku pengennya ini aja, ini pokoknya harus aku punya gitu. Ya, kalau itu bukan kebutuhan kita ya itu nggak akan berguna. Kayak kalau misalnya kita udah dapat barang keinginan kita tapi kebutuhan kita belum dipenuhi, ya sama aja kita nggak akan bisa bertahan hidup. Mungkin kayak makanan belum dipenuhi tapi jam tangan udah terpenuhi, kan kita nggak bisa makan jam tangan kan. Nah, itulah kekurangannya kalau kita mendapatkan sesuatu atau meminta sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, sahabat Pathfinder, kita di sini juga ada di sini yang terpenting, yaitu Tuhan mau kita meminta apa yang terpenting dalam hidup kita. Jadi teman-teman Pathfinder kalau misalnya berdoa, Tuhan itu maunya kita meminta sesuatu yang paling terpenting, jangan kita utamakan yang keinginan dulu. Nah, yang terpenting ya termasuk tadi yang aku bilang, kayak ya kebutuhan kita, makan, makanan, kesehatan, dan lain-lain. Tetapi di balik kebutuhan duniawi ada sesuatu yang lebih penting lagi yang sangat-sangat bermanfaat bagi diri kita masing-masing. Apa sih sesuatu yang sangat penting itu? Atau kebutuhan terbesar kita lah, bisa dibilang seperti itu. Yaitu di dalam doa kita juga harus meminta pengampunan, meminta Roh Kudus, meminta perilaku yang sesuai dengan Kristus, meminta hikmat, meminta karunia untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, itulah tadi kebutuhan kita terbesar saat ini. Dan kalau misalnya kita minta ini, Tuhan pasti akan memberikannya, karena itulah kebutuhan yang terbesar. Tadi udah ditekankan kalau itulah kebutuhan yang terbesar. Jadi dengan kata lain, kalau secara garis besar, ada dua hal yang harus kita minta kepada Tuhan. Yang pertama adalah kuasa untuk merubah karakter, dan yang kedua adalah kuasa untuk kita agar bisa dipakai Tuhan melakukan pekerjaannya. Nah, kembali ke ayat tema yang tadi, Matius 7 ayat 8. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, dan setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang menengok baginya pintu dibukakan. Jadi kesimpulannya, sebagai kesimpulan dari apa yang kita pelajari pada saat ini, kita berdoa itu jangan takut gitu kalau doa kita nggak dikabulkan, atau kita takut kalau misalnya doa kita ini, kayaknya doa aku ini nggak terkabul-kabul nih. Kadang secara nggak sadar doa kita terkabul gitu. Kayak misalnya kita minta minta kue, tapi yang dikasih kita telur, tepung, terus gula dan lain-lain, terus kita mengeluh, kok Tuhan aku nggak dapet kue, padahal dengan dikasih telur, tepung, gula, kita bisa bikin sendiri kue sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Jadi secara nggak langsung Tuhan pasti akan mengabulkan doa kita, dan permintaan kita jangan selalu mengutamakan keinginan kita dulu. Kita harus mengutamakan di dalam doa yaitu kebutuhan kita yang paling utama tadi, khususnya ya, kayak permohonan pengampunan dosa, kayak meminta Roh Kudus dalam hati kita, dan yang lain-lain. Itu adalah kebutuhan yang terpenting bagi kita pada saat ini kan. Nah, jika semuanya itu sudah kita minta dan semuanya itu pasti akan terpenuhi, kebutuhan itu pasti akan terpenuhi. Dengan itu kita dapat dimampukan untuk terlibat dalam segala pelayanan yang nanti terkait dengan pekerjaan Tuhan dalam kapasitas dan kondisi kita masing-masing. Nah, oleh sebab itu kita harapkan di Pathfinder ini khususnya kita bisa mencontoh apa yang kita sudah pelajari tadi, sehingga ke depannya kita bisa terus lebih baik, dan kita bisa percaya dan berdoa dengan baik juga. Oke. Terima kasih. Sekian mungkin renungan yang saya dapat bawakan. Semoga ada masukan untuk mengevaluasi atau mungkin
memperbaiki apa yang saya bawakan, nanti mungkin boleh dibantu oleh senior-seniornya atau kita boleh diskusikan. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati, dan salam Pathfinder. Kembali